Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saat ini saya ucapkan shalom, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya percaya kita adalah orang yang dipelihara, dikasihi dan dicintai Tuhan. Sehingga dengan cintanya Tuhan yang begitu indah membuat kita boleh menikmati kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Oleh itulah kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar sama-sama, merenungkan sama-sama firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Mari, karena momennya hari ini merupakan momen peristiwa kenaikan Tuhan, saya ngajak kita semua baca firman-Nya terambil dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 dan sampai 11, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi menjelang siang. Ya, jam dinding kita ini sudah bermasalah sehingga terkesan belum jam 6. Tapi sebenarnya jam ini sudah menunjukkan pukul hampir setengah 12, sehingga terasa di perut saya juga rupanya ini sudah jam siang. Dan mari saya mengajak kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Firman-Nya terambil dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat mulai dibaca 6 dan sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang menjadi referensi kita di ayat yang ke-8 sebenarnya. Cuma alangkah baiknya kita baca dari ayat 6, satu perikopnya yang berjudul tentang kenaikan Yesus naik ke surga, ya, menceritakan hal itu. Sebab itu kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan 3 kita akan baca dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Maka berkata yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan memberikan kuasa atau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, yang tiba-tiba berdengar 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, malaikat Tuhan ketika Yesus mulai hilang dari pemandangan orang-orang yang saksikan waktu peristiwa kenaikan, datang 2 orang malaikat yang mendekati mereka, otomatis yang terlihat lebih jelas supaya apa yang disampaikan itu jelas didengar. 2 orang ini bilang begini, hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Kalau kita bisa sederhanakan lagi, mungkin dia bilang tapi tidak ditulis ya seperti itu. Tapi menurut saya akan rasa seperti itu. Dia bilang jangan kamu bengong lihat ke langit. Percaya bahwa peristiwa yang kamu lihat ini akan kamu lihat kembali. Yesus yang naik ini, dia akan datang seperti yang kamu lihat dia naik. Otomatis peristiwa dia turun di awan-awan di langit. Kenapa dia naik? Karena dia penghuni surga, dia punya kepunyaan surga. Kenapa dia naik? Karena dia dari sana. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, dengan peristiwa kenaikan sebenarnya itu merupakan sebuah deklarasi. Tugas tanggung jawab Yesus ada di muka bumi itu sudah selesai. Peristiwa dia lahir, peristiwa dia mati, dan peristiwa dia bangkit, itu semua diselesaikan sempurna oleh Tuhan. Ketika peristiwa kebangkitan semasa 40 hari sebelum dia naik itu 40 hari dari peristiwa kebangkitan, dia ada di muka bumi ini, dia bersama, dia menunjukkan dirinya kepada para murid, dan setiap para murid yang ada pada waktu ini dia yang terlewatkan dikunjungi oleh Yesus.
yang mengungsikan dirinya, mengasihkan dirinya, melarikan diri dari kumpulan tanggung jawab panggilan yang dipercayakan, tapi Tuhan tusuk mereka. Tuhan kejar mereka sehingga bertemu di Emmaus. Dia bilang, apa peristiwa percakapan itu? Sedang dua murid itu berjalan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Para murid ketika dia bercakap, Yesus tanya. Para murid justru kembali bertanya, adakah engkau orang baru di sekitar sini yang tidak tahu peristiwa hari-hari kemarin? Yesus terus terang, dan rupanya ada mata yang menyelubungi mereka, sehingga mereka tidak memandang jelas dan ketahui bahwa Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Selama 40 hari dia membesuk, dia mengunjungi, dia menguatkan para murid agar mereka tidak kecut dan tawar hati, tetap optimis dalam panggilan. Dia bilang, dikatakan di ayat pembacaan yang menjadi renungan kita hari ini di momen kenaikan ini, saya angkat sebuah temanya, yaitu tema menjadi saksinya, menantikan kedatangannya. Saudara, peristiwa kenaikan ini disaksikan banyak orang pada waktu itu. Mungkin para murid ini sampaikan kepada tetangga-tetangganya, dia sampaikan kepada kaum keluarganya, dia sampaikan kepada kenalan-kenalan, mari kita pergi ke sana, ke Galilea. Karena Yesus perintahkan mereka harus mendahului dia ke sana. Dan mungkin mereka sudah agendakan, mungkin para murid pada waktu itu sudah bicara. Kalau sampai di sana, kalau Yesus bikin rapat, kalau Yesus kumpulkan kita, apa yang kita mau bilang, apa yang kita ajukan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Di ayat yang kita baca di ayat yang pertama, Bapak Ibu, ketika mereka sampai di sana, coba dicairkan di ayat pertama, ayat 6. Waktu Yesus masih sedang bicara, Yesus masih sedang bicara tentang bagaimana kehidupan kita ada di bumi ini. Dia sedang bicara, tiba-tiba ada pertanyaan dilontarkan, dan saya tidak tahu siapa yang melontarkan itu, tetapi saya percaya sebagian satu orang yang melontarkan itu sudah sepakat, mereka setuju. Mereka bertanya, dan orang yang berkumpul di Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saya terlalu yakin yang bertanya ini pasti salah satu murid. Sekalipun dia ditulis siapa yang menanyakan, tetapi saya pastikan yang bertanya ini pasti salah satu murid. Bisa saja Yohanes, bisa saja Petrus, bisa saja Yakobus yang ditokohkan. Para murid di 12 rasul itu yang dikenal itu ada tiga orang itu. Mereka tanya tentang untuk sesuatu yang luar biasa yang harus mereka minta. Mereka minta, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Karena mereka menanggapi bahwa kerajaan Israel ini akan diubahkan, dipulihkan dengan cara politiknya yang baru, bahkan sistem yang baru, sistem yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Karena mereka sudah capek dengan kendala-kendala kesulitan yang mereka alami di waktu-waktu yang telah berlalu. Mereka ditindas dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan mereka tidak dijawab mulus, tetapi justru sebaliknya. Apa pertanyaan jawaban dua? Bapak Ibu boleh di ayat 7. Kalian di sana. Ayat 7, Yesus justru menjawab demikian. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri. Kuasanya dimaksud oleh Yesus, bukan yang dimaksud oleh para murid. Mungkin para murid ini sudah membayangkan kalau waktunya Yesus memulihkan Israel, mereka adalah orang-orang bagian ring satu dalam pemerintahan kerajaan Yesus. Kalau Yesus rajanya, otomatis mereka sekurang-kurangnya perdana menterinya. Kepentingan ini diutamakan kepentingan dulu, tapi Yesus bilang justru menjawab sebaliknya. Engkau tidak perlu tahu akan hal itu, karena penentuan itu Bapa yang tentukan. Justru selanjutnya di ayat yang ke-8 yang terjadi dengan kita dikatakan,
perhatikan, selama ini saya coba bawa dengan kamu sudah menderita. Tapi penderitaan itu jangan pernah menghentikan untuk semangat kamu untuk menjadi saksiku. Hari ini beberapa dari antara kita mungkin ada yang berpikir, waktunya kita latah deh, bahasa sehari-hari bilang. Tetapi Tuhan tidak mengajari tentang itu. Tuhan mengajari kita hendaknya kamu menjadi saksiku. Jadi keterpisahan Yesus dengan para murid, Yesus hanya berpesan dan bahasa pesanannya adalah jadilah saksiku sebelum Ia datang kembali sebagaimana malaikat bilang. Jadi saksi. Setelah kebangkitannya para murid ini memiliki harapan yang besar bahwa mereka berharap Yesus memberikan kerajaan Israel. Namun jawaban Yesus sekali lagi saya katakan, Ia tidak langsung memenuhi harapan mereka, tetapi justru memberikan visi yang lebih besar. Menarik kesimpulan bagi saya Bapak Ibu, merenungkan tentang sebuah respon kita tentang kenaikan. Apakah cuma kita saksikan Yesus naik ya? Saya ingat karena bingungnya orang-orang yang ada pada waktu itu datang 2 orang kasih tahu, jangan kamu bengong, jangan kamu melamun, tetapi waktunya kamu jadi saksiku. Ada banyak di antara kita kebanyakan menjalani hari-hari ini hanya sebagai penonton peristiwa kenaikan. Ada sebagian di antara kita hanya sebatas nonton. Bapak Ibu, kekristenan bukan sebatas tayangan. Amin. Bukan sebatas film atau apa itu nama istilah-istilah film-film apa. Bukan sebatas itu. Tapi biarlah kita menjadi saksi mata bahwa kalau kita bisa berbuat seperti ini karena kita melihat cara Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Sebelum Dia datang, tugas kita adalah jadi saksi. Sebelum Dia datang, Dia beri tugas. Dan Bapak Ibu, tugasnya bukan tugas yang ringan. Memang berat jadi saksi Tuhan. Jadi saksi Tuhan tidak bukan dengan akal-akalan, tetapi bagaimana kita mengalami sebuah perjumpaan pengenalan kita dengan Tuhan. Itu yang kita mau saksikan. Yesus bermaksud keterpisahan Dia dengan muridnya. Ia pesankan kamu harus jadi saksi, bukan penonton. Berapa banyak kita yang jadi saksi? Bapak Ibu, jadi saksi bukan berarti nanti berbicara di mimbar, bukan. Tapi bisa membawa orang mengalami sebuah perubahan, terobosan hidup untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu, itu jadi saksi. Jadi saksi. Membawa orang menjadi sebuah perubahan hidupnya dan mengalami terobosan, mengalami api dari Tuhan, itu menjadi saksi. Kalau cuma nonton, bagaimana jadi saksi? Bapak Ibu, kapasitas sebagai penonton itu kalaupun dipanggil di gelaran kesaksian tidak bisa dia tanggung jawab karena dia cuma penonton. Kalau ada berkat jangan milih kalau kita cuma jadi saksi, cuma penonton. Menjadi saksi itu resiko tanggung jawabnya besar. Tapi Bapak Ibu, Tuhan bilang tanggung jawab kesaksian itu beresiko, tetapi Dia bukan janji dengan janji yang kosong. Yang saya tangkap peristiwa kenaikan itu memberi berkat buat kita. Dia bilang kalau Dia naik, Dia akan kirim penghibur yang menghibur kita. Tujuan penghibur bukan menghibur kita agar kita di waktu susah jadi senang, bukan cuma itu. Tetapi supaya kita ketahui seperti yang ditanyakan para murid ini,
tujuannya apa dia naik. Tujuan dia turunkan penghibur ini supaya kita mengerti tujuannya Yesus itu bukan membangun pemulihan kerajaan Israel Yahudi, tapi supaya dia membangun kerajaannya yang tinggal kekal selama-lamanya, dimengerti oleh setiap kita. Supaya kita mengerti tujuan Yesus bukan dia membangun kerajaan seperti kerajaan Salomo Daud, bukan seperti itu. Dengan kehadiran Roh Kudus kita mulai memahami, padahal kerajaan ini yang Tuhan maksud. Dia terangkat, dia janji, dia kirim penghibur. Tetapi sebelum penghibur ini datang, Bapak Ibu boleh lihat di ayat sebelumnya dari teks ini, dari judul ini, ayatnya yang ke-4 mungkin. Ya, sama-sama kita baca sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Seterusnya, biar satu pemahaman. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, untuk mengalami kiriman Tuhan itu, untuk mengalami janji Tuhan dalam setiap hidup kita, Tuhan bilang, kembali tadi ayat yang ke-4, Dia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Apa tujuannya? Bukan cuma kumpul-kumpul masing-masing punya rumah, tidak. Tapi tinggalkan Yerusalem, jangan pernah tinggalkan sebuah latar belakang persekutuan itu dibangun. Karena dalam persekutuan kita itu maka kuasa Allah bekerja, ada unity, ada kekuatan yang solid untuk menghadapi tantangan ke depan. Tetapi Roh Kudus masih akan menguatkan kita. Tapi untuk dapatkan itu, mari jangan kita tinggalkan Yerusalem. Karena Yerusalem adalah tempat kudus Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi tempat pemuji penyembah itu ada. Karena Roh Kudus akan turun dalam setiap hidup kita. Roh Kudus akan turun dalam keluarga kita dan membuat kita seirama. Dan itu yang menguatkan kita melangkah menjadi saksi. Ada urutan Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Peristiwa kenaikan. Jadi di dalam ayat ini menurut saya tidak ada kata bilang istirahat. Tanggung jawab kita bukan cuma keluarga. Tanggung jawab kita bukan cuma sampai di sekitar kita, tetapi sampai ke ujung bumi. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Saya dalam pola pelayanan, Bapak Ibu, kalau saya sudah waktunya sebenarnya berhenti, saya berhenti. Ngapain terobos-terobos? Alangkah baiknya mementingkan diri sendiri. Alangkah baiknya. Tapi ketika saya mengerti tentang tuntunan Roh Kudus, maka saya bilang ini tidak mungkin. Kalau saya tidak mengalami tuntunan Roh Kudus, maka saya berpikir lebih baik di sini saja. Tidak usah urus dengan urusan yang orang lain punya urusan. Tapi kalau ada hubungannya dengan Tuhan, kalau kita dengar, jangan pernah diam untuk hal ini. Jadi saksi. Jangan kita bingung seperti orang Galilea pada waktu itu yang cuma botol, cuma melamun melihat peristiwa kenaikan terjadi. Bengong. Orang yang cuma melotot berarti dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Orang yang bingung adalah orang yang masih tidak punya gairah. Tapi itu orang yang punya gairah, itu dia selalu
dapat yang satu dia bergulat. Dia bergulat. Bukan dia egois, bukan. Tetapi dia rindu mengenal cara Tuhan bagaimana. Dia antusias, dia kreatif, tidak bingung-bingung atau alias bodoh-bodoh. Memang secara pengertian secara SDM-nya mungkin dia tidak sekolah, tapi orang yang bergairah itu tidak ditunjang dari orang yang sekolah dengan tidak. Bukan itu ukurannya. Orang yang dengan Tuhan itu dia bergairah dalam keadaan apapun dia bergairah, karena dia tahu dia sedang dipakai. Hari-hari ini Bapak Ibu, kisah peristiwa peringatan kenaikan harus menjadi momen kita mengenal bagaimana Tuhan terpisah dengan para murid. Tuhan terpisah secara kasat mata dengan kita. Tapi dia bilang, aku berjanji kiriman yang terbaik dariku dari surga, yaitu Roh Kudus yang kapasitasnya sama dengan dia yang mengirim. Itu yang menguatkan, sehingga Roh Kudus itu yang menuntun, memberikan semangat buat kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak semangat, saya percaya Bapak Ibu sedang tidak dilanda Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu tidak respon dengan respon yang baik, berarti Bapak Ibu sedang tidak dilanda Roh Kudus. Roh Kudus bukan berarti lagi berbahasa lidah, bukan jaminannya itu. Tapi semasa orang masih bergairah dengan Tuhan, berarti Bapak Ibu sedang dilawat dengan api Tuhan. Selama engkau masih bergairah dan antusias dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita sedang tidak memusingkan perut kita sendiri. Orang yang dilawat dengan Roh Kudus adalah orang yang punya dedikasi sama dengan prajurit. Paulus bilang, dia tidak memusingkan, nanti dia kenyang dulu baru dia urus yang dia tidak, yang orang lain urus. Tidak. Percaya orang seperti ini, Tuhan akan bawa di level demi level yang hari ini kita tidak pernah bayangkan akan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita sama seperti para murid ini, berharap Tuhan segera memenuhi doa-doa kita. Seperti yang murid ini inginkan. Tuhan kalau boleh, penuhi dulu. Berikan kami jabatan, berikan kami berkat yang melimpah dulu, supaya kami berjalan sebelum kami mati, supaya kami menikmati. Sebenarnya doa permintaan para murid itu juga kadang-kadang juga menjadi permintaan saya. Kalau boleh Tuhan, saya istirahat. Tapi karena ada Roh Kudus yang menuntun, membuat saya terus antusias. Dan saya percaya kita juga biarlah merindukan hal itu terjadi. Kita seringkali mengharapkan supaya situasi kita, keadaan kita Tuhan pulihkan dan menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kebanyakan kita mengharapkan seperti itu. Namun Yesus mengalihkan fokus kita dari menanti jawaban kepada melaksanakan misi. Yang kita minta lain, yang disuruh ke Tuhan itu lain. Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan dengan kondisi itu, kita minta sama Tuhan ini, kemudian Tuhan jawab bukan jawab yang kita minta, tapi Tuhan jawab dengan yang kita tidak minta. Kira-kira apa respon kita kalau seperti itu? Tuhan waktunya mau memulihkan keadaan ekonomi saya, Tuhan waktunya mau memulihkan keluargaku, Tuhan waktunya memulihkan maunya saya. Tapi justru Tuhan tidak jawab itu. Dia jawab, dia bilang di jawaban yang kedua dari pembacaan dan perikop yang kita baca. Engkau tidak perlu tahu akan hal itu ketentuan Bapa di surga. Dan engkau tidak perlu tahu untuk itu. Tapi hari ini untuk jawabannya mungkin terbalik dari apa yang kita minta. Sekarang engkau harus jadi saksi.
Saya percaya ketika kita menjadi saksi yang sungguh-sungguh, kita akan menikmati jawaban Tuhan yang sempurna. Jadi kita harus jadi saksinya. Bersamaan dengan kita jadi saksi, bersamaan itu pula pernyataan, pemulihan, bahkan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bersamaan ketika kita menjadi saksi, bersamaan itu juga serinya Tuhan buat kita. Karena yang tentukan itu ketika kita jadi saksi bersamaan, sekali lagi saya katakan, ketika kita jadi saksinya Tuhan, bersamaan itu pula berkat Tuhan mengikuti kita. Tugas kita Bapak Ibu jadi saksi. Tidak usah pusing. Mau kita di jabatan mana, tidak usah pusing. Karena jabatan tidak selamanya menjanjikan. Ada banyak orang nanti jabatannya ada baru dia bisa berfungsi. Tapi ada banyak orang juga yang punya jabatan tapi tidak berfungsi. Kenapa begini? Ada orang dipromosikan tapi tidak jadi promosi. Karena dia tidak tahu kerja. Dia tidak tahu fungsinya dia tidak tahu tanggung jawabnya. Ngapain? Alangkah baiknya tidak ada porsi, tapi dia melaksanakan porsi yang luar biasa. Bapak Ibu kalau ada yang seperti ini, yang seperti itu yang mahal, ya, yang seperti itu yang mahal, itu akan dibeli di lamar di mana-mana. Saya titip pesan sama anak saya Ines, saya bilang Ines kalau kau sudah kerja, jangan prioritaskan gajimu. Jangan prioritas gaji berapa. Saya sempat tanya, saya bilang gaji apa istilah kalau bahasa kerennya UMR ya? Hah? UMR ya? Apa panjangan? Saya tidak tahu juga. Minimum regional. Ah? Minimum regional. Jadi itu kapasitas penggajian, penghonoran. Kalau untuk Jakarta, Ines bilang kalau untuk Jakarta standar Jakarta itu gaji dasar 6 juta. Itu dasar. Kalau di luar berapa? Paling 3 juta karyawan toko berapa? 2 jutaan. 2 jutaan. Itu kerja full. Saya bilang Ines, kalau kau sudah kerja, jangan prioritaskan gajimu yang menjadi ukuran engkau kerja. Tapi upayakanlah engkau kerja maksimal. Kalau engkau mampu memiliki dedikasi kerja yang maksimal, gajimu bisa saja dalam kurun waktu yang tidak lama akan dinaikkan. Jadi demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita membuang diri dengan Tuhan, itu maksimal. Artinya memang kita punya kelemahan keterbatasan, tapi kita bisa memaksimalkan dari keterbatasan. Kita jadi saksinya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tuntun. Dia janjikan Roh Kudus yang memampukan engkau bergairah dengan Dia dan menjadi saksinya. Sebelum Dia datang, bukan sebelum engkau mati, bukan. Tuhan tidak pakai standar sampai kau mati, bukan, tapi sampai Ia datang. Bisa saja kedatangannya itu semacam bentuk kematian. Peristiwa kenaikan adalah peristiwa tentang sesuatu janji yang disampaikan. Dia bilang, aku naik, sebentar aku akan kirim penghibur kepada kamu. Penghibur itu mengajarkan kita langkah mana yang kita tempuh dan jalani selama kita ada di bumi. Kebenaran itu yang membawa kita. Dia tahu kalau kita tidak dikirimi penghibur, dia tahu kita tidak mampu.
Jadi saksi itu tidak mudah. Jadi saksi itu tidak gampang. Ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan materi, ada pengorbanan banyak hal. Kita disakiti, dirugikan. Tapi percaya orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia tidak akan terhentikan. Sebab ada penghibur yang menghibur, menguatkan, membawa kita. Kita jatuh tapi bangkit, kita jatuh tapi bangkit karena ada penghibur. Yang kedua, peristiwa kenaikan Bapak Ibu memberi kesan di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus berangkat dari kita. Yesus berangkat di hadapan para murid. Yesus berangkat di hadapan orang-orang yang ada di Galilea pada waktu itu. Dia pergi di sana untuk sediakan tempat. Ayat ini kebanyakan itu dimasukkan, disampaikan di momen-momen kedukaan. Saya tidak menubuatkan supaya kita mati. Tidak, kita pasti kita mati. Kematian pasti di muka kita, bukan di belakang. Siapa yang sudah pernah lewati mati? Kalau dia masih hidup sekarang ini berarti ajaib. Bapak Ibu Saudara, dia bilang, apabila aku pergi ke sini dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dia pergi di sana kasih hadiah, trompet tampak. Coba kalau seandainya trompet saudara yang meninggal yang kasih hadiah di trompet tampak, bagus tidak? Percaya dia tidak punya bahan kasih hadiah. Tidak ada dari bahan. Tapi kalau Tuhan itu dia datang ke sana, dia punya bahan yang terbaik. Dia pergi dari tempat kita ada untuk pergi ke tempatnya dia, untuk hadiah trompet tampak. Karena Tuhan punya kerinduan, di mana aku ada, kamu pun juga saya rindu. Seandainya Tuhan yang bilang seperti itu. Saya rindu keadaan di mana aku ada, kamu juga berada. Jadi dia terpisah, dia tinggalkan kita, tapi percaya dia janjikan sesuatu. Di mana dia ada, dia rindu kita juga ada sama dengan dia. Amin. Dia rindu kita ada sama-sama dengan dia. Jadi jangan sampai dia sudah siapkan tempat, tetapi waktu dia datang kembali untuk bawa kita ke sana, justru kita yang tidak ada. Itu masalah. Karena dia datang kembali seperti dia pergi, dia akan datang dan membawa kita ke tempat di mana dia ada. Saya percaya tempatnya Tuhan, tempatnya Bapa kita adalah tempat yang memiliki surga. Saya percaya ini menjadi jaminan. Kita terpisah tetapi percaya ketika kita dikuasai diteguhkan dengan tuntunan Roh Kudus yang mengajari kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kehendak kita lebih baik kerajaan dibangun di bumi. Kalau boleh kerajaan, kalau untuk pemekaran desa saya ini harus kecamatan lebih tempat di sini. Kalau boleh. Jadi sama dengan para murid, kalau boleh Tuhan, Engkau bangun kerajaanmu di tempat ini. Kalau masalah gedung-gedung yang belum ada, gampang. Tapi justru Yesus jawab bilang begini. Tidak usah membayangkan hal itu karena kerajaan itu tidak seperti itu. Nanti aku akan kirimkan Roh Kudus kepada kamu. Kamu akan memahami kerajaan seperti apa yang dimaksud. Oleh sebab itu kamu harus pergi dan jadi saksi.
Kalau pengiriman Tuhan itu sudah sampai ke kamu lewat Roh Kudus, kita bisa jadi saksi. Rupanya Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus, sekali lagi saya bilang, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang punya keberanian untuk mensaksikan kemurahan Tuhan. Itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau ada orang dipenuhi Roh Kudus tapi diam terus, diam, bingung terus, Bapak Ibu itu bukan orang dipenuhi Roh Kudus. Anak tidak ada semangat dari hidupnya. Tapi orang dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu, poinnya saya temukan di sini rupanya ketika kita jadi saksi. Kita kekurangan tapi seakan-akan tidak terlihat kekurangan. Kita sakit tapi tidak terlihat sakitnya. Kita mengalami masalah tapi tidak terlihat masalah kita. Itu kita sedang dilawat oleh Roh Kudus. Karena Dia yang menguatkan. Firman Tuhan demikian saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu pujian.